hidroponik ini cukup dibilas-bilas saja, bersihkan. Tapi kalau konvensional kan memang harus dimasak betul supaya kimianya itu memang betul-betul mati, racunnya itu. Kita jangan kerja karena uang, tapi usahakan uang yang kerja. Kalau untuk skala hobi tidak jadi masalah, tapi kalau untuk skala industri sebesar ini, saya kira berpikir lebih. Om Apsan, wih, Akhirnya ya. akhirnya di. Kalau saya lihat ini kebun ini kayak bukan berani nih, bukan beraninya. Dan kalau menurut saya sangat berani. Sangat berani ya. Oh, pede sekali orang ini ya. Sangat berani. Saya Kenapa langsung bikin besar-besar? Dulu itu pertama saya ke kebun teh itu 200 di 200-an lubang tanam. Sekarang berapa ini? sekitar 10 ribuan. 10 ribuan? Iya. 10 ribu. Apa ini? Misi apa ini? Bunuh diri kah apa ini? Kalau mau mati terjun sekarang. Apa ini? Kenapa tiba-tiba bikin besar-besar begini? Jadi saya itu, Apakah Anda mau menyaingi yang sudah ada atau ini pertanyaan menjebakin. Kalau Saya tahu ada banyak kompetitor di luar iri sana. bilang bos, kalau iri bilang bos. Jadi ini kan kalau saya apa ya? Saya pikir umur saya masih muda. Ya, Kesehatan alhamdulillah masih terjaga. ya. Jadi saya coba pacu dari sekarang bagaimana supaya memang saya punya apa ya? Bisa dibilang ekspektasi tinggi. Iya, ya. Dimana saya juga kan perantau. Jadi Merantau. Dari mana kita? saya merantau dari Makassar. Dari Makassar. Oh, Makassar Ki. Makassar. Makassar. Ah. Terus. Makassar. Terus di sini memang tidak ada siapa-siapa. Jadi Tidak siapa-siapa tuh sini. tidak ada siapa-siapa. Jadi ya mencoba untuk berusaha, ya namanya saja berusaha. Jadi awalnya memang apa ya, suka nonton video-video motivasi begitu. Iya. Motivasi, cari passion, apa ya? Kayak dari Dinar Candy begitu. Oh, dari mana Kak? Kalau itu kita bicara di belakang, Pak, ya. Oh, jadi memang ini dibikin memang untuk usaha, untuk hobi atau untuk bagaimana? Untuk usaha untuk kedepannya. Betul. Masalahnya saya lihat kalau bunyinya sudah 10.000 lubang tanam, apalagi tadi di situ sebelum syuting saya lihat, ada misalnya gundukan-gundukan, kayaknya untuk konvensional. Wah. Ya, betul. Bapak ini mau nyanyi seseorang ini. Jadi kebetulan di hidroponik ini saya ada lihat sebuah potensi ya. Potensi, makanya saya coba untuk berjuang, ya berusaha bagaimana supaya saya juga bisa hidup di sini. Bisa hidup, Bi. Bisa hidup tanpa menjatuhkan orang lain, walaupun Tapi dengan kita bikin besar-besar gini, kayaknya bukan menjatuhkan orang lain ya, mengubur orang lain ini kayaknya. Tidak ada niat seperti itu, Bos. Tapi kalau merasa tertindis, ya sama-sama berarti Lebaran Idul Fitri lagi supaya saling memaafkan. Orang pertama kamu sama cium-cium kaki yang bawa naturo. Jangan ditunggu bulan Syawal langsung saja Idul Fitri. Tapi tidak ada niatannya begitu. Tidak ada niatannya begitu. Ya memang kan dari awal saya juga tumbuh dari komunitas juga, komunitas hidroponik. Ya, saya belajar terus. Ada beberapa memang master dalam tanda kutip, ya saya anggap master lah. Ya, mungkin bukan gitu. Master, mungkin orang yang duluan belajar mungkin. Oh iya, begitu. Karena kalau master tidak itu limbah juga master. Master masih teroris. Jadi dari situ kita belajar. Enggak, saya heran. Dari 200 ke 10.000 ada apa ini Om Apsan?
apakah memang kita lihat potensi atau kita cari cara mati yang paling eksotis begitu? Iya, itu saya bilang tadi. Memang di sini ada peluang saya lihat. Peluang, dan saya kira setelah saya pelajari juga, memang belum ada yang senekat saya. Makanya saya coba. Karena diri Anda itu hanya satu-satu dari semua spesies yang ada, hanya diri Anda yang berpikir di luar dari cara orang berpikir gitu. Kalau saya lihat begitu. Karena itu kan pandangan orang. Ya, pandangan orang. Orang juga saya. Iya. Nah, maksudnya kan yang saya lihat adalah dari 200 sampai ke 10.000 itu kan maksudnya kayak kalau kita bilang juga hitungan yang atau kelonjakan yang betul-betul kelonjakan, ya itu di luar nalar nih. Iya, betul. Artinya kalau kita 10.000 karena memang berani-beraninya atau memang keberanian atau memang berani-berani, mesti berani. Nah, itu berarti di dalam diri itu ada, kita lihat satu celah di hidroponik ini. Kenapa sampai kita bikin besar begitu? Itu kenapa tuh? Betul. Makanya saya bilang sempat tahun lalu itu. Kalau tidak salah tahun lalu sekitar. Enggak, tapi ini kebun tuh sudah lama? Belum, baru sekitar 5-6 bulan lah. Oh, 5-6 bulan. Oh ya. Berapa tahun lagi mau bunuh diri ya? Oke. Terus. Mendekati. Nah, tahun lalu itu sekitar tahun lalu itu ada sekitar 2 bulan itu kekurangan stok di Kendari. 2 bulan lalu. 2 bulan dari tahun lalu. Tahun lalu. Oh iya. Di situ saya lihat celah. Maksudnya apa sih yang bikin barang ini tidak ada? Maksudnya sampai kekurangan stok di Kendari. Padahal kita tahu sebenarnya hidroponik ini banyak di Kendari. Tapi itu dia, mungkin orang belum bisa membaca situasi. Tapi ini saya kesini supaya saya lihat-lihatan untuk mic. Terus. Membaca situasi. Ya, situlah saya memanfaatkan potensi itu. Saya coba mencari informasi apa sih yang bikin kekurangan stok ini. Padahal kita lihat banyak ini barang. Nah, sudah saya mencari potensi. Saya pikir juga, saya masih muda ini. Nah, sudah jalan saja. Tapi saya memang tipikalnya orang begitu sih. Ketika lihat potensi yang ada, saya juga mencoba introspeksi diri, apa sih yang bisa saya gali dalam diri, gitu. Saya kolaborasikan. Nah, sudah saya jalan, saya putuskan. Jiwa-jiwanya orang Bugis kayaknya, orang Makassar itu. Saya tidak tahu sih. Karena rata-rata temanku yang orang Bugis, orang Makassar. Nekat nih? Ya, nekat. Dari kenekatannya itu, kalau gagal dia coba lagi, kalau berhasil dia pertahankan. Betul. Kalau saya lihat seperti itu. Dan terus terang, banyak sih orang sukses di luar sana kalau menurut saya ya. Itu memang perjalanannya tidak mudah. Kita tidak bisa seinstan itu untuk sukses. Makanya saya coba untuk start dari sekarang. Mumpung saya bilang umur saya masih muda, alhamdulillah kesehatan jiwa masih terjaga. So muda Pak. Saya Jadi kita berhidroponik ini, yang pertama kan kita lihat peluang. Betul. Yang kedua, kan kita sudah tahu sendiri bahwa di Kendari itu banyak kompetitor. Betul. Toh? Banyak kompetitor. Nah, kita bicara masalah kompetitor. Kompetitor, antara kompetitor satu dan kompetitor lain, ujung-ujungnya adalah market. Betul. Bagaimana kita lihat peluang market di Kendari ini untuk hidroponik saja? Betul. Karena selada ini rata-rata kita tanam selada. Ada selada yang bagus, ada yang cemara karena mau Natal. Terus itu dia. Maksudnya, makanya kemarin saya bilang, ini kan sempat kekurangan stok. Setelah saya pelajari, memang masih ada beberapa market yang belum terpenuhi, yang belum tersentuh sama sekali. Nah, alhamdulillah itu yang saya dapat sekarang. Itu juga yang jadi motivasi sekarang. Kenapa sampai saya menanam banyak selada sebesar ini? Gitu. Ya, masih ada memang yang market-market yang belum tersentuh ternyata, yang belum terjamah. Iya, gitu. Dan memang kurang orang sadar ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Padahal aksesnya dekat sih menurut saya. Tapi memang butuh perjuangan yang besar. Ya, makanya bilang alhamdulillah. Apa ya? Dari sebanyak ini, dari peningkatan yang signifikan,
saya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu gelisah karena baru 6 bulan loh. Baru 6 bulan. 6 bulan ya bisa juga. Nah, nih bisa fighting ya. bisa fighting ternyata. Tapi 6 bulan belum kembali modal? Belum sih. Belum toh. Belum. Karena saya lihat nggak tahu berapa mesin ATM ini di Bogor. Iya, karena besar sekali nih. Ya orang kalau orang kalau lihat ini, maksudnya kalau orang yang sudah tahu, dia pasti sudah bisa memperkirakan berapa sih modal awalnya, berapa omsetnya. Ya sudah pasti bisa Berapa memperkirakan. tanah orang tua yang dijual. Iya, itu dia warisan. Padahal bisa tidak saya merokok? Merokok mi, ya lele, ngapa mi? Merokok saja. Itu Om Apsan anu, apa namanya? Di Kendari itu. Sudah mengitari swab tuh? Sudah tuh. Aman tuh? Aman. Itu sudah. Itu di Kendari Om Apsan ya. Kalau kita lihat potensi hidroponik ke depannya, itu seperti apa Om Apsan? Saya kira cukup besar ya. Market masih ada beberapa sebenarnya yang belum terjamah. Cuma saya pikir kita hanya perlu untuk strukturisasi manajemen sih sebenarnya untuk solusinya ya sebenarnya. Dan terus terang untuk hidroponik sendiri memang apa ya, harusnya ada sih ke depannya itu apa istilahnya, maksudnya kayak gebrakan. Iya, ke depan. Gitu. Setahu saya hidroponik ini di Kendari, berdasarkan informasi yang saya dapat ya, umurnya informasi sekitar, intelijen ya. Anjir. Berdasarkan pembicaraan di warung kopi, bicara-bicara sekitar warung 4 kopi. tahun kalau nggak salah, 4 tahun lebih, begitulah. Gitu. Tapi maksudku ini barang. Kenapa belum sampai sebesar ini? Gitu. Berarti ada yang salah di situ. Atau mungkin itu adalah proses ya, proses untuk menuju ke titik yang mau dicapai kayak gitu. Iya, paling tinggi. Tapi selama proses itu saya lihat ada apa ya, kayak saya turun lagi supaya bagus sekali bicara. Terus iya. Ada kayak apa? Di proses itu ada kayak orang tidak sadari, makanya terjadi kayak masalah begitu, apa sih, kayak begitulah. Padahal sebenarnya kalau orang satu kepala, tapi kan memang ini tidak mudah kan? Tidak mudah. Ya kalau orang satu kepala ini bisa dikasih besarnya, bahkan lebih besar lagi sebenarnya. Tapi orang ya menurut saya orang tidak sadar itu semuanya. Tapi memang tidak mudah. Mungkin kayak ada satu kelompok atau mungkin oknum yang pola lah ibaratnya, dia pola. Betul. Terus dia manage market yang ada di teman-teman, dia manage jadi satu mungkin ya. Iya, betul. Jadi orang mungkin bisa menanam dengan terkoordinir, tidak menanam asal-asal. Ya memang kita menanam terus sayur tidak lakukan ya tanam lagi, ibaratnya kayak begitu kan. Betul. Cuman kan maksudnya kalau kita sudah tahu bahwa itu jurang, kenapa kita melompat, ibaratnya kayak begitu. Betul. Nah kalau kita meminimalisir kerugian itu di kebun teh itu seperti apa Om Apsan? Kalau saya sih meminimalisir, mencoba ikuti pola ya, pola tanam. Karena memang hal yang tersulit dalam hidroponik itu adalah mengatur pola tanam sebenarnya memang. Iya. Selain karena pertimbangannya market, itu juga kita harus baca memang situasi cuaca. Apalagi kayak Kendari ini, Pak. Memang luar biasa ya. Cuacanya kayak hatinya mantan, tidak jelas. Dia bilang dia mau berantem kemarin, dia maju lagi. Anjir. Itu Om Apsan begini saya bilang. Ini kan kalau saya lihat modal ini besar lah ibaratnya tuh. Betul. Apalagi tanah ini juga ya. Berapa luasnya? 1 hektar ini. 1 hektar? 1 hektar. Mantap sekali guys. Hektar. Makanya saya kolaborasikan selain hidroponik, ada saya pakai konvensional juga. Sisa tubuh jantungan ini Om nih. Besar sekali.
dengan konvensional ya. Betul. Apa nanti mau dibikin sini? Karena kemarin itu waktu saya bikinkan video, ada juga kita jual buah itu. Jual buah. Buah juga di. Ya. Taruh sini kita makan. Betul. Apa ini orangnya? Itu juga. Ini orang dan persiapkan dari tadi. Iya, saya sampai lupa, Pak. Banyak dipikir. Maklum orang rumah sakit kan belum pikir pasien. Baru untungnya tadi kita berpikir bahwa kita harus di swab dulu. Oh iya, nah itu juga yang perlu teman-teman tahu. Saya juga menanam seperti ini. Karena kan basicku dari kesehatan kan. Iya. Dari kesehatan. Jadi di kesehatan itu ada istilahnya namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, di Germas itu Germas, bukan Germas. Oh iya, beda itu. Oke, terus tapi sebenarnya hal sensitif sih itu. Tapi maksudku dalam situ ada namanya istilahnya gerakan makan buah dan sayur gitu. Saya dari dulu memang senang makan sayur. Nah, kenapa saya senang dengan menanam begini? Tapi memang itu yang saya bilang. Saya selain dari kesehatan, juga suka apa ya? Dari anak petani juga. Oh, dari orang tua ada basic petani juga. Ada basic petani juga. Apanya nih, petaninya atau distributor cangkul, pupuk kandang atau apanya? Petani ya? Petani. Petani, siap. Petani. Setahu saya di selada itu banyak manfaatnya. Ini saya harus makan anjay. Banyak manfaatnya. Tapi memang sih selada itu belum apa ya? Belum perlu disadari, memang belum terlalu familiar dengan orang-orang. Orang setahunya selada itu apa ya, kalau bukan dilalap, campur dengan burger, kayak begitu-begitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu, kemarin saya eksperimen. Saya teman-teman mencoba memasak di sini kebun dengan santan. Jadi dimasak santan. Dimasak santan, sayuran selada. Ternyata enak. Enak sekali. Enak sekali. Serius. Itu guys, harus kita coba itu nanti. Maksudnya, tapi mantan enggak mati gitu. Alhamdulillah tidak, Ji. Aman. Tapi kan kita ikut makan juga tuh. Iya. Oh, kita masih hidup berarti aman ya. Jadi jangan sampai kita kasih orang resep macam-macam, hancur, dicela Imer YouTube-nya kita. Betul. Jadi selada ini teman-teman juga perlu tahu, bukan cuma sekedar menanam sih, tapi kita juga perlu lihat manfaatnya dari selada ini. Selada ini mengandung antitoksin. Jadi apa itu antitoksin? Antitoksin itu kayak semacam apa ya? Antitoksin. Toksin itu apa? Racun. Racun. Berarti penangkal racun. Ya, penangkal racun, betul. Itu dia. Jadi di dalam selada ini ada senyawa namanya antosianin. Antosianin. Jadi antosianin itu yang berperan penting untuk menangkal radikal-radikal bebas, kayak semacam saya kan perokok. Makanya saya suka sekali makan sayur. Karena saya tahu mencegah penyakit itu dari makan sayur dan buah. Nah, di situ awalnya sebenarnya. Yang parah saya karena bukan perokok, jadi asapnya. Oh iya. Om Absan, kalau kita lihat selada, kita lihat pakcoy, kita lihat apa segala macam, di kebun teh ini yang paling laku apa? Selada. Memang. Selada. Karena dominan. Udah bisa kaget, astagfirullahaladzim, saya kira apa. Jadi primadona itu memang selada. Selada ya. Selada. Primadonanya. Kalau kita ini selada Om Absan, biasanya di mana-mana kita pasarkan. Siapa tahu teman-teman juga nanti yang mau berhidroponik kan, dia juga bisa coba nanti ketika dia punya hidroponik. Betul. Dia mau pasarkan di mana. Itu kan edukasi juga untuk masyarakat. Betul. Tidak usah bilang namanya. Bilang saja di mana, begitu ya Om Absan. Jadi di pasar aja. Di pasar. Di pasar. Okay. Cukup. Jadi memang sih orang-orang mengenal sayuran ini sayuran mahal. Mahal sekali. Mahal sekali. Mahal sekali sampai orang berpikir mau beli ini bilang kasihan lihat uangnya gitu. Makanya malah ada itu pernah di kebun dia datang. Dia mau beli selada. Iya. Saya bilang, "Oh, harganya." Ada kebun tahu juga? Oh, ada. Tapi sayurnya gaib. Enggak kelihatan. Dia bilang, "Pak, beli selada." Bilang, "Oh, iya. Berapa? Sekian." Ih, kenapa kangkung saja begini harganya? La ilaha illallah. Bisa makan dengan kangkung. Lalu kita ambil, menjamin kita bayar.
Itu dia. Itu dia yang jadi permasalahan juga sebenarnya. Berarti yang terpenting di Kendari ini juga adalah edukasi. Betul, untuk perkenalan. Karena begini Om pesan. Ada beberapa orang dan beberapa pihak yang pernah infokan ke saya. Betul. Dia kayak apresiasi ke saya begitu, bahwa dengan adanya saya sebagai content creator dan dominan video tentang hidroponik itu membantu loh katanya. Membantu warga Sulawesi Tenggara mengedukasi bahwa hidroponik itu ada di Kendari, ada di Sulawesi Tenggara, dan bikinnya seperti ini, membuatnya seperti ini, merawatnya seperti ini. Nah, jadi kayak ada orang apresiasi begitu. Nah, ini juga Om Apsan juga hadir di channelku ini, saya juga ucapkan terima kasih karena apa namanya? Tapi jangan kita kira sudah berakhir, nah belum Pi. Karena karena itu juga salah satu bentuk support lah untuk saya Om Apsan toh. Betul. Nah, untuk kedepannya kira-kira ini Om Apsan, masyarakat ini kenapa dia harus konsumsi hidroponik bukan yang konvensional? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus toh? Bagus, betul. Pro bermas. Asik. Cuy. Ya. Bedanya dengan sayuran konvensional itu ya memang kita tidak pakai pestisida. Memang nol pestisida. Jadi itu yang membedakan. Karena mengkonsumsi memang sih maksudnya mengkonsumsi sayuran konvensional itu kita dampaknya tidak langsung berasa. Tapi ketika kita konsumsi secara terus-menerus dan berkesinambungan, itu akan lebih cepat. Contoh kayak misalnya orang perkirakan mungkin 10 tahun ya, tapi karena daya konsumsinya itu berlebihan, makanya jadi 5 tahun begitu. Kayak begitu. Nah, bedanya dengan sayuran hidroponik, kita itu tidak pakai pestisida. Itu dia yang bikin jadi lebih sehat lah. Lebih sehat ketimbang sayuran konvensional. Karena yang tapi bukan maksudnya mau membedakan ya, membedakan. Artinya bukan berarti sayur mau menjatuhkan itu. Sayur konvensional itu tidak sehat. Ya, betul. Cuman maksudnya mungkin hidroponik nilai plusnya ya. Ya, seperti betul, itu. Betul. Tapi kan maksudnya di luar sana juga banyak orang-orang itu yang mengatakan bahwa wah hidroponik itu kimia, ini kimia, itu kimia, ini kimia. Padahal kalau secara logika kita bernafas ini kan yang kita hirup ini kan O2, kimia. Betul. Ya kimia. Begitu. Tapi memang tidak lepas dari hal kimia. Yang tidak lepas. Tapi kan tergantung. Tidak semua kimia itu berbahaya gitu. Betul. Ya. Tidak semua. Atau bagaimana kan kita orang orang rumah sakit, orang hospital ya. Orang hospital. Ya itu saya bilang. Memang sih. Dampaknya itu tidak langsung kelihatan. Kadang orang juga berpikir, sama kan juga ini, tapi tidak juga. Ini memang tidak. Karena itu apa ya? Kalau secara terus-menerus dikonsumsi, itu jadi lebih berbahaya juga. Makanya itu keunggulannya juga dari hidroponik sama konvensional. Hidroponik ini cukup dibilas-bilas saja, bersihkan. Tapi kalau konvensional kan memang harus dimasak betul supaya kimianya itu memang betul-betul mati, racunnya itu mati. Jadi bedanya kalau konvensional biar dimakan mentah itu tidak apa-apa, cukup dibilas-bilas saja. Ya dilalap kayak kambing. Kayak kambing. Tapi Om Apsan, kan kita buka langsung besar kayak begini Om Apsan. Betul. Apakah targetnya nanti untuk ke depannya? Saya rencananya mau bikin sebuah perusahaan sih, tapi basicnya memang dari hidroponik. Dari hidroponik. Hidroponik. Itu cita-cita saya. Mana supaya kalau tua nanti ada yang dilihat. Ada yang dilihat. Ada yang dinikmati begitu. Betul. Jadi orang berpikirnya itu begini, kita jangan kerja karena uang, tapi usahakan uang yang kerja buat kita. Wih. Nah, buset sudah bergetar nih. Jadi Om Apsan di Kendari kira-kira toh? Iya. Ada berapa kompetitor kira-kira yang menurut Om Apsan itu banyak sih, banyak. Patut disaingi begitu. Maksudnya kayak patut diperhatikan karena ini berbahaya, mengancam kehidupan ATM-ku ini guys. Ada beberapa ya.
Tidak Ji, saya tidak ada Ji merasa tersaingi, tidak ada karena Ji. depan kamera ini begitu. Iya. Nggak ada Ji, nggak ada Ji, nggak ada Ji. Terus terang nggak ada Ji. Kita juga biasa kalau misalnya kekurangan atau kelebihan saling baku teleponnya juga. Bilang bantu dulu begitu Ji. Itu namanya walaupun kita bersaing secara bisnis, tapi saya kira kita masih solid sih dalam hal pertemanan. Ya. Betul. Pertemanan. Jadi yang kita lihat di sini tuh bukan cuma sekedar bisnis, tapi memang sudah ada ikatan dalam sini. Jadi teman-teman hidroponik alhamdulillah, walaupun kita tidak saling ngopi bareng atau apa segala macam, tapi dengan adanya konvensional ini saya bisa tahu teman-teman yang awalnya yang memang saya bilang tadi itu tidak ada saya tahu di sini, tidak ada keluarga begitu. Karena pendatang gitu. Ya karena pendatang. Tapi karena hidroponik saya di sini merasa ada keluarga begitu. Walaupun kita terikat lewat bisnis ini, tapi di sisi lain saya yang merasa bilang, oh ada juga yang di sini yang bantu. Ya kayak begitulah rasa-rasa begitu. Kalau pemasukan sendiri Om Apsan, ini kan sudah jalan 6 bulan ya. Betul. Lebih banyak mana di rumah sakit atau yang di sini hidroponik? Terus terang sih lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Berarti Morrison Mini. Ya, dengar nanti bosku. Bilang, "Oh, ini Kak. Ini Kak. Ada kan niat, Kami. Datang ke di rumah besok." Tapi potensinya lebih besar. Betul, di hidroponik. Lebih besar. Berarti lebih memang besar. Kalau usaha itu kalau kita urus dengan baik, ya apa namanya? Memang harus tekun sih. Tekuni memang. Karena kita sudah setengah jalan ya, maksudnya kita sudah buka besar-besar begini. Terus apalagi terang kita bilang belum kembali modal tak? Belum. Saya serahkan memang hidupku di sini. Di sini ya. Di sini saya serahkan hidupku di sini. Saya serahkan, ya itulah maksudnya. Saya percaya sih orang sukses itu memang tidak ada yang mudah. Memang betul-betul butuh perjuangan. Kalau kita gagal di sini? Kalau saya gagal sini ya Jual boraks. saya kira seperti orang-orang besar bilang tuh kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi ya terus saja. Coba lagi ya. Coba lagi. Karena selama saya hidroponik di Kendari, ya memang ada beberapa yang saya lihat berani lah kalau untuk di hidroponik tuh. Betul. Tapi untuk buka langsung besar begini, saya pikir baru kita. Dan Sedikit tuh. kayaknya tindakan tak ini membuat Orang jadi cemas. orang-orang lain juga harap-harap cemas dan langsung goyang gitu kalau saya lihat. Di Om Apsan di yang kita rasa bagaimana kok Om Apsan? Jujur ini enggak aja di YouTube ini enggak aja. Kenapa? Yang kita rasa Terus terang bagaimana sih itu? ada sebagian orang panik. Lihat Panik. ini, panik. Panik gak anjing? Terus terang ada orang panik. Tapi ya itu saya bilang alhamdulillahnya kita di sini tuh bersaing walaupun bersaing secara bisnis, tapi kita itu diikat oleh memang sudah ada rasa kekeluargaan gitu. Jadi masih ada batasan-batasan begitulah. Oke. Walaupun kita ada gesekan begitu, tapi enggak terlalu ini Ji. Tetap di satu Tetap sisi itu tetap Ji baku cium-cium orang, tetap Ji baku Kotor. pelu-pelu. Jadi- aku colek-colek. jadi hidroponik ini untuk kita menguntungkan ya? Alhamdulillah. Menguntungkan. Menguntungkan. Untuk orang yang baru coba hidroponik, kita mau suruh hidroponik atau suruh jangan hidroponik? Ini sih sebenarnya bukan persoalan mau atau tidaknya, tapi memang betul-betul harus lihat banyak sisi sih sebenarnya. Iya. Banyak sisi. Tidak, maksudnya kalau Baru kira-kira memutuskan sesuatu. orang habis nonton video tani, terus lihat dengan segini banyak, dengan ya maksudnya Kalau untuk lebih banyak dari UMR-nya kita di kantor. Kalau untuk skala hobi, saya kira itu sih tidak jadi masalah buat semua orang. Tapi kalau untuk skala industri, tapi itu yang harus dibedakan ya. Iya. Kadang orang tiba-tiba lihat begini, wih saya juga mau begini, saya juga mau usaha begini. Tapi dia kalau bikin cuma 100 lubang. Iya, 50 begitu. lubang. Mau omsetnya Baru 100 juta. Untungnya mau 100 juta per bulan. Oh, tunggu. Ada yang Itu sudah untung dia. 100 juta per bulan. Nanti saya hadirkan. Iya, ada orang seperti itu. Betul, Itu, betul, Om. betul. Berarti dia kayak enggak bisa membedakan begitu Om Sandi. Iya, itu dia. Maksudnya
saya juga memutuskan seperti ini memang juga bukan pertimbangan sebentar begitu, waktu sebentar tidak. Ya memang ada beberapa pertimbangan yang perlu diputuskan juga sampai melangkah sebesar ini. Tapi memang ya banyak orang kaget. Terus terang saya belajar ini baru 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi di YouTube atau memang di teman-teman di Kendari? Kalau lihat barang ini, proses ini sudah lama sih sebenarnya. Sudah lama sekali. Cuma belum pernah apa ya, sampai ditoleh, iya, diaplikasikan gitu. Begitu. Nah, tiba di sini saya tiba di sini sekitar tahun 2019. 2019 akhir. Tiba di sini saya dapat orang yang mau berbagi, saya putuskan untuk langsung melangkah karena memang sekali. Iya. Langsung bikin besar. Tidak sih, pelan-pelan. Jadi kompetitor itu gitu. Pas target itu kompetitor. Pelan-pelan, makanya saya bilang dari proses itu memang ada juga dari hati gitu. Kita tidak takut juga itu, ada kompetitor yang tidak suka kita gitu. Saya kira memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Dan pasti ada orang-orang yang artinya tidak senang. Artinya kan kalau kita bikin sebesar ini ya persiapan mengamuk ini guys. Kalau kayak begini jadi kayak maksudnya kayak orang-orang itu yang sudah punya piring makan ibaratnya kita kasih goyang-goyang piring makannya nih Om. Ya itu kan pendapat orang, tapi kan saya tidak Ji. Makanya saya bilang tadi jalan bismillah saja. Iya, dari jam lihat kanan kiri. Ya. Oh ini pasarnya itu pasarnya. Sama jual juga tuh. Kalau selalu berpikiran begitu, tidak akan maju tuh orang. Iya deh. Tidak maju. Pasti ada orang-orang yang tidak senang sama kita. Dan pasti ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Pasti. Bukannya mau seuzon sih, tapi itu dia. Saya juga banyak belajar dari perjalanan ini. Banyak nih orang-orang yang saya temui, saya tempati belajar, saya tempati sharing. Ya, memang ada saja. Ada. Ya namanya orang berusaha tuh. Iya. Berusaha itu kan saja. Kita hanya bisa berusaha, yang ACC yang di atas. Betul sekali. Karena kalau tidak begitu ya bagaimana caranya kita berkembang? Betul. Kita mau stuck saja dengan beras 2 karung di rumah setiap bulan atau? Makanya kalau mau bikin ini, itu tadi ya, mau kembali lagi pertanyaan, mau bikin ini, kalau untuk skala hobi tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk skala industri sebesar ini, saya kira berpikir lebih dulu lah. Berpikir dulu. Baru ambil langkah matang. Harus punya strategi begitu. Betul, harus punya strategi. Bagaimana mau bunuh karena diri jangan yang sampai baik. Karena jangan sampai yang nonton ini, oh maaf Santa dia bilang yang penting berani, saya bikin deh. Dia jual tanahnya mamanya, dia bikin dengan harapan 100 juta per bulan. Ada orang bilang, saya juga tadi baru baca artikel, dia bilang kalau mimpi yang indah itu bukan hidup, tapi kalau mimpi dibarengi dengan proses itu baru hidup. Anjay, kurang anjay. Om pengen kugurin dah muka Anda. Ini kebun yang sebesar ini Om Absanto. Ya. Ada selada, ada pakcoy dan segala macam. Buah. Ya, buah. Konvensional. Betul. Caranya kita menghadapi PPKM yang baru saja terjadi dan mungkin masih ada sekarang nih. Masih. Caranya kita tetap fighting di atas pandemi itu seperti apa Om Absan? Siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk teman-teman. Betul. Yang pertama sih ada kemauan dulu ya, mau tekad yang besar. Kalau berani ya memang. Berani ya. Jadi nggak ada takutnya gitu. Ada seta di pelabuhan. Jadi itu harus ada kemauan dulu. Jadi strateginya itu selain mempromosikan lewat apa ya, lewat teman ke teman, jadi kita perlu gencar juga lewat marketing online kayak begitu. Gitu. Terserah mau tekniknya sosmednya seperti apa, gitu. Itu kan tergantung dari promosinya. Iya, promosinya seperti apa. Kira lewat itu. Pentingnya media Om Absan untuk promosi kan begini. Ada beberapa petani hidroponik. Betul. Ada teman lah ya, beberapa
Yang dia itu saya lihat kalau menjual tidak pernah memanfaatkan media online. Padahal media online itu ada di depan mata kita. Betul sekali. Menurut kita penting tidak untuk mencapai target penjualan sayur-sayuran atau buah-buahan hidroponik dengan media online? Itu penting tidak Om Absan? Sangat penting sekali. Penting walaupun sekali. Kenapa? Maksudnya, ya, walaupun maksudnya itu bukan sebuah indikator ya, indikator sebuah kesuksesan. Tapi menurutku itu sangat penting karena laju yang saya pelajari ya, laju pertumbuhan dari sebuah pendapatan itu beda sekali yang memakai media sosial atau tidak. Walaupun sama-sama laku kalau kita berbicara laku, laris, sama aja lakunya, tapi percepatannya itu beda. Ada yang contoh kayak 1000 lubang tanam begitu kan, dengan 10.000 lubang tanam. Ada yang membedakan begitu. Saya ini yang 1000 lubang tanam, dia tidak memakai sosmed karena dia tahu bilang biar tidak pakai sosmed laku di barangku. Tapi ketika skala industri kayak 10.000 lubang tanamnya begitu, mau saya sarankan mau tidak mau harus pakai sosmed karena kayak anunya itu beda sama yang 1000. Memang laku gini, tapi ketika kau masuk ke 10.000 ini tidak mungkin kau tidak mau pakai sosmed Pak, sedangkan barangmu ini banyak gitu. Sedangkan kau ini sudah mendekati sesak napas. Banyak gitu. Dan sosmed ini sisi lain, dulu kan saya punya pengalaman begini. Memang saya tidak tidak segencar ini mempromosikan barangku. Jadi teman yang ambil. Sampai saya berpikir sampai kapan saya mau bergantung sama teman? Sampai kapan? Jadi saya coba buka market juga di sosmed. Ternyata responnya bagus. Saya pikir itu di situ saya ambil kayak perbedaannya begitu ya. Bilang, ternyata di sosmed ini lebih bagus ketimbang kita menjual-jual begini Ji. Lebih terasa begitu. Lebih potensial ya. Iya, lebih potensial. Betul. Jadi penting ya. Penting sekali. Jangan sampai kau berani begini. Iya, makanya saya bilang ini berani memberanikan diri atau berani-beraninya. Iya, betul. Beda itu. Berapa gaji juta Om di rumah sakit? Apanya? Gaji di rumah sakit berapa? Gajiku paling 2 juta. 2 juta? Iya. Nekat sekali orang ini ya. Betul. Cuma 2 juta tapi berani bikin yang gini. Cocok jadi thumbnail ini sebentar. Oke, terakhir Om Absan. Sekarang kan di Kendari itu sudah banyak petani hidroponik. Betul. Toh? Betul. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja besok-besok itu ada beberapa petani-petani hidroponik yang mungkin mengamuk, toh? Dalam artian bagaimana nih mengamuknya? Memperbesar lahannya. Oh, dengan teknik seperti itu mengamuknya. Ya lebih halus gitu dengan tujuan mungkin ya mau mengalmarhumkan petani-petani lain, maksudnya kebunnya toh? Yang kecil. Ya jangan sampai ada yang lebih besar ya, termasuk kecil juga kebun tuh, sombong sekali. Betul. Nah, kalau ada yang kayak begitu Om Absan, itu caranya kita mengatasi itu bagaimana Om Absan? Itu dia juga sebenarnya dulu. Jamil lagi bilang, saya niat saya jalan, nggak ada begitu. Kan ujung-ujungnya kalau tutup menangis juga itu. Jadi bagaimana cara untuk kira-kira? Tapi memang ya itu saya bilang tadi, memang dalam berusaha itu memang tidak mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalaupun ada yang seperti itu, anggap saja sebagai ujian. Kalau menurut saya sebagai ujian. Anggap sebagai itu motivasi. Jangan sampai itu sebuah dibilang pukulan buat kita, jangan. Kalau untuk berusaha jangan. Kalau menurut saya jangan. Makanya saya bilang tadi, kompetitor itu jangan dianggap sebagai musuh, tapi dianggap sebagai teman, mitra. Jadi kalau misalnya kayak kita ada masalah kayak kekurangan stok atau kelebihan stok, kita kan bisa saling merangkul, jangan anggap musuh. Jangan anggap musuh. Jangan rangkul dia, anggap dia teman. Anggap teman. Rangkul dia tapi kakinya disabit.
Di sliding dari belakang. Sliding. Begitu ya. Mantap sekali. Mengalahkan mafia ini, guys. Jadi seperti itu, Mam. Jadi seperti itu. Jadi jangan anggap sebagai musuh lah. Jangan. Jadi kita ini sama-sama mencari hidup. Jadi cari aman. Jangan dibilang sama-sama dapat market. Mau dibilang, marketku itu jangan. Kita di sini tidak ada saling keterikatan antar market, tidak ada. Jadi semua itu memang tergantung menurut saya tergantung dari orangnya ini yang di market ini. Tergantung dia. Kita baku tindis-tindis. Ada pengalaman sih begitu. Baku tindis-tindis. Bagaimana? Orang apa ya kalau istilahnya dia bilang pakai etika bisnis lah. Pakai etika bisnis. Saya rasa etika bisnis itu kita berbicara di konteks lain lah. Seperti itu. Jadi saya pikir ini bagaimana tentang kualitas produkmu dan komitmenmu sama marketmu sendiri. Itu sendiri. Kalau saya seperti itu. Makanya tekniknya jangan dapat market asal dapat. Tapi memang betul-betul kau pegang bagaimana supaya dia tidak berpaling. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu ada yang seperti itu, jadi jangan dianggap musuh lah kalau menurut saya, jangan dianggap musuh. Tetap rangkul dia, tetap rangkul saja. Tapi dicabik-cabik dari bawah begitu nih. Cium-cium dari belakang. Dicium-cium tapi pakai paku tindis. Om Apsan, terima kasih sudah hadir dan sama-sama. Saya juga terima kasih nih. Nanti saya panggil lagi kita siap, menggibah lagi deh. Masih banyak yang kita mau bicarakan ini toh. Banyak betul. Tapi saya harap ya kasih banyak konten begini supaya memang banyak. Itu saya bilang tadi tuh. Kan selada ini orang pada umumnya cuman suka dilalap apa begitu. Ternyata ya dengan ini kan kita sudah bilang tadi. Iya. Selada itu bisa disantan. Renyah tahu sekali. besok orang bilang lagi, bisa dioseng-oseng juga. Ya, betul. Orang bilang lagi bisa dibikin keripik. Enggak kemungkinan. Betul. Bakso saja yang dulu kita makan sekarang sudah bisa dibakar. Betul. Iya tuh. Dulu kita makan ada juga bakso goreng. Kalau bakso goreng dulu ketika kita lihat bakso itu ya pasti ada kuahnya, ada minyak, saus, sambal. Betul. Sekarang kan dibakar, digoreng. Enak sekali. Terima kasih Om Apsan. Nanti Siap. Saya undang lagi. Oke. Thank you. Love you.